presentasi PowerPoint yang sudah ditampilkan dan video pembelajaran yang telah kalian saksikan tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan materi kita tadi. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Mirna, ya silakan Mirna. PWP dan NPPKP. Baik. Sebelum Bapak menjawab, apakah ada di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan Mirna? Ada yang bisa menjawab sebelum Bapak menjawab dulu? Ada yang mau menjawab, mencoba menjawab apa yang membedakan NPWP dan NPPKP? Siapa? Ismail, ya silakan Ismail. Merupakan identitas wajib pajak baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan dan kewajiban perpajakan dalam kewajiban perpajakan, Pak. Baik. NPPKP? Ada yang bisa? Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak NPPKP. Ada yang tahu? Ya. NPPKP. Ada yang tahu? Baik ya. Jadi sudah benar jawaban dari temannya tadi Ismail mengenai NPWP ya. Jadi NPWP itu adalah suatu identitas bagi wajib pajak baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sebenarnya hampir sama dengan NPPKP ya, dia sebagai identitas wajib pajak, tapi di NPPKP ini dia lebih menitik beratkan pada objek pajak badan usaha dan pengusaha kena pajak ya. Jadi terkait dengan kewajiban pengusaha kena pajak atau badan tentang kewajibannya dalam perpajakan atau sebagai pengusaha kena pajak. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari materi kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Siapa? Ya, silakan Mirna. Apa yang dimaksud dengan bagian? Baik. Wah, Mirna ini paling banyak, paling sering bertanya. Nanti Bapak kasih nilai paling tinggi. Harus semuanya juga bisa aktif ya. Baik, sebelum Bapak menjawab, ada yang tahu apa itu daerah pabean? Nah, ya. Jadi daerah pabean itu adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara ya. Meliputi zona eksklusif ya, zona eksklusif kontinental yang ada di wilayah kesatuan Republik Indonesia ya. Itu ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan, siapa? Dipo atau Mila? Dipo Valencia ya, silakan Dipo. Ya. Apakah ada sanksi jika pengusaha kena pajak itu dia tidak membayar pajak ya? Seperti itu. Jadi
pada intinya seorang wajib pajak itu memang wajib untuk melakukan penyelesaian administrasi pembayaran pajak ke negara. Kalau dia ingkar atau tidak melakukan, ada sanksi. Bisa ada sanksi berupa sanksi pidana atau sanksi penjara, ya. Jadi sanksi pidana bisa merupakan ganti rugi atas kerugian negara yang ditimbulkan karena tidak melakukan pembayaran pajak, atau bisa juga dengan sanksi pidana hukuman penjara kalau tidak dapat menyelesaikan pembayaran ke negara. Ada lagi yang lainnya? Saya Pak. Ya, silakan Armila. Apa perbedaan antara barang kena pajak dan jasa kena pajak? Baik, ya. Ada yang tahu barang kena pajak itu seperti apa dan yang tidak kena pajak itu apa? Ya, baik ya. Jadi barang kena pajak itu adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN, ya. Ruang lingkup barang kena pajak berdasarkan UU PPN ini adalah meliputi barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak dan barang yang tidak berwujud, ya. Sedangkan jasa kena pajak itu adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN. Jadi ruang lingkupnya adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perserikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan dan atas petunjuk pemesanan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, yang kurang dipahami dari materi? Satu lagi sebelum kita masuk di forum diskusi. Ya, silakan kita. Bisa, semua dimudahkan bagi wajib pajak. Semua bisa dimudahkan, apalagi di zaman era digital ini. Semua wajib pajak itu bisa mengakses, bisa melakukan pembayaran langsung secara via online, ya. Bisa juga datang langsung ke kantor pelayanan pajak setempat. Jadi untuk pembayaran pajak itu di masa sekarang itu dimudahkan, apalagi di masa digital ini abad 21 ini orang sudah tidak canggung lagi terhadap teknologi, ya. Jadi, semua sudah bisa diakses. Satu lagi sebelum kita masuk di forum diskusi, ada lagi yang mungkin kurang dipahami atau sudah jelas semua, ya? Ya, masih ada yang mau bertanya, silakan. Siapa? Ismail, ya silakan Ismail. Baik, sebelum Bapak mencontohkan, ada yang tahu contohnya seperti apa itu barang kena pajak? Coba sebutkan. Barang yang tidak kena pajak. Ya, meliputi ada hasil tambang ya, seperti minyak mentah, gas bumi, asbes, batu bara, biji besi. Ada juga berupa barang-barang kebutuhan pokok, ya, tidak boleh kena pajak seperti beras, gabah, ya, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, ya, susu, buah-buahan, ya, termasuk juga sayur-sayuran, makanan, minuman, termasuk juga uang, ya. Uang di sini bisa uang emas batangan, bisa juga berbentuk surat-surat berharga. Itu adalah jenis-jenis barang yang tidak dikenakan pajak. Ya, kalau jasa tidak kena pajak seperti apa contohnya? Ada yang tahu jasa tidak kena pajak? Ya.
Ada yang coba bisa sebutkan, ada yang bisa membantu Ismail untuk menjawab seperti apa itu jasa tidak kena pajak? Ada yang ya? Jasa tenaga medis, betul sekali Mirnawati ya. Jadi jasa tenaga medis itu merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak, seperti jasa dokter, jasa bidan, perawat, ahli kesehatan, dokter hewan, ya, para medis, jasa rumah sakit, psikolog, dan pengobatan alternatif, ya. Ada juga jasa pelayanan sosial seperti pelayanan panti asuhan atau panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberi pertolongan kepada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa penyedia rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium ya, jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dalam hal ini jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka dan sebagainya. Jasa menempatkan dana, jasa pembiayaan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, dan sebagainya. Baik, sudah tidak ada lagi yang mau bertanya atau masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita masuk ke forum diskusi di chat grupnya. Silakan masuk ke grupnya. Di grup sudah Bapak kirimkan kasus untuk dipecahkan ya. 30 menit kalian kembali ke tempat ini, ke Zoom meeting ini untuk mempresentasikan hasilnya. AKLA, terus AKLB,